Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem elektroencephalogram cerdas, pengenalan emosi dan kondisi pada manusia dengan algoritma neural network. Nah, namun sebelum berangkat lebih jauh tentunya saya tidak sendiri, yang mana bisa kita lihat pada kesempatan kali ini kelompok 1 dengan rekan-rekan saya, yaitu pertama ada Hilmi Ali Salsabila, lalu ada Muhammad Kemal, lalu saya sendiri Muhammad Setiato, lalu Diki Aprian, dan satu lagi ada Ahmad Maulidi Noviana. Beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan perihal hal ini secara rinci. Tentunya berangkat dari latar belakang, dikatakan menurut data kepolisian pada tahun 2021 mengenai tentang kecelakaan, tercatat seperti yang terlihat di gambar, setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia, yang mana angka 61% itu diakibatkan atau faktor penyebabnya adalah karena kelalaian manusia, mulai dari seperti depresi, ngantuk, mabuk, dan lain sebagainya. Lalu 6%, 9% itu dikarenakan oleh kondisi kendaraannya sendiri, mulai dari remblong, ban bocor, dan lain sebagainya. Lalu sisanya 30% yaitu disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak layak, seperti jalan yang berlubang, jalan yang licin, jalan yang terjal, dan jalan yang benar-benar tidak layak untuk digunakan, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti itu. Masuk ke problem statement, yang mana problem ini tentunya angka 61% dari data tersebut bukan angka yang kecil. Hal ini kita lihat masalah utamanya yaitu diakibatkan oleh pengendara yang ngantuk. Mulai dari seperti contoh tersebut, dari pengendara yang ngantuk ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu mulai dari emosi, terutama dari emosi marah, emosi sedih, dan emosi atau kondisi depresi lainnya seperti itu, sehingga mengakibatkan kecelakaan seperti yang di gambar tersebut. Nah, sesuai data dari survei Jasa Marga dan Jasa Raharja, dikatakan bahwa tercatat 65% kecelakaan yang terjadi adalah karena human error atau dilakukan atau disebabkan oleh manusia, sedangkan sisanya 35% adalah faktor lain, yaitu dipicu dari kendaraan. Nah, terutama pada tahun kali ini 2023 ini tercatat 14% meningkat secara signifikan. Yaitu sesuai dengan data yang ada di Metro, Sindo News, dan CNN Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Pasha, dan terima kasih kepada rekan saya yaitu Yunti yang telah menyampaikan latar belakang akan riset kami yang telah kami lakukan beberapa minggu terakhir. Di sini kita masuk ke bisnis modeling. Sebelum lebih lanjut memasuki penjelasan tentang bisnis modeling, saya akan menjelaskan tentang tujuan apa hasil dari riset yang telah kami lakukan. Yang pertama itu mengembangkan atau pengembangan fitur AI yang lebih cerdas pada emosi dan kondisi pada manusia. Yang kedua, peningkatan akurasi dengan algoritma CNN yang awalnya itu 75% itu menggunakan deep learning dari artikel yang telah kami gunakan pada tahun 2018, dan sekarang kami mengambil dari artikel yang lebih terbaru yaitu 2019 menggunakan algoritma CNN, itu akurasinya sebesar 85%. Oke, lanjut aja. Di sini masuk ke bisnis modeling. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana alur dari atau sistem bekerja dari human recognition, emotion, and condition pada manusia. Di sini kita berfokusnya sasaran itu pada pengemudi ya, bukan pada pengendara motor, bukan pada pilot atau masinis. Kita berfokusnya pada driver pengemudi beroda 4, yaitu supir lah yang sebenarnya. Di sini kita lihat bersama-sama, kita lihat itu sisi akan mendeteksi terlebih dahulu apakah dia lelah, apakah dia emosi, apakah dia kelelahan atau ngantuk, apakah dia juga berada pada lingkungan yang lancar ataupun padat. Di sini dicek dulu. Yang pertama itu deteksi kelelahan. Jika dia akan mendeteksi langsung ke kondisi emosinya, apakah dia sedang marah, emosi atau senang ataupun istilahnya itu depresi lah ya. Terus kalau di kano dia akan mengecek lingkungan di sekitar mobilnya, apakah dia apa, apakah lingkungannya sedang padat ataupun sedang lancar. Jika di tahap pertama deteksi kelelahan dia yes, atau sistem mendeteksi bahwa si supir itu sedang kelelahan, maka akan masuk ke sistem deteksi kelelahan. Nah, sana dicek lagi apakah dia itu benar-benar lelah. Kan nggak mungkin kalau si supir itu sedang senang ataupun sedang depresi, terus sistem mengecek lelah mengecek lelah sedang dengan satu kali cek, terus si percikan air itu muncul saat si pengemudi sedang depresi, itu kan nggak mungkin juga, membuat si pengemudi juga risih gitu ya. Jadi dicek lagi di tahap keduanya apakah benar-benar terdeteksi lelah. Jika iya maka semprotkan air, jika tidak maka ulang lagi ke deteksi kelelahan. Jika deteksi kelelahan dia akan langsung masuk ke kondisi emosi, apakah dia sedang marah ataupun depresi ataupun senang ya. Nanti jika yes maka akan memunculkan notifikasi untuk emosi. Jika no, dia akan mengecek sekitar mobil, itu memakai sensor depan, belakang, samping, apakah sedang lancar ataupun padat. Gak mungkin juga kalau sedang macet dia otomatis autopilot, itu gak mungkin juga karena memang autopilot di Indonesia ini agak kurang pengimplementasiannya, kecuali di jalan tol itu sudah tentu jalannya ada garis-garisnya, lurus, tidak bergelombang dan lancar. Jika iya maka lingkungan lancar, jika tidak maka autopilot diaktifkan. Seperti itu kinerja sistem bekerja dari CNN. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada kata salah. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materinya, itu materi kedua itu tentang sistem requirement modeling. Jadi sistem requirement modeling ini ada dua ya, jadi ada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, kebutuhan fungsional itu kebutuhan yang akan diproses oleh sistem nantinya, sedangkan kebutuhan non fungsional itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem seperti spesifikasi hardware-nya atau hardware sistem. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu kebutuhan fungsional
Yang pertama adalah mendeteksi emosi real time. Jadi sistem ini harus bisa mendeteksi emosi manusia itu secara real time dengan DIG, yaitu sistem akan merekam setiap aktivitas listrik pada wajah manusia. Setelah direkam maka sistem akan mengambil hasil rekaman tersebut dan diolah untuk mendapatkan outputnya apa, bisa marah, outputnya marah, sedih atau lelah, nantinya akan diolah oleh CNN. Yang kedua itu integrasi dengan CNN. Nah, CNN ini adalah yang akan bertanggung jawab mengelola data dari EEG. Nanti setelah data rekaman di EEG didapat, maka sistem harus bisa mengintegrasikan CNN untuk mengelola data tersebut dan mendapatkan output yang akurat. Kami mengharapkan outputnya itu 83% akurasinya. Yang ketiga adalah setelah mendapatkan outputnya, maka sistem mengeluarkan aksinya. Yang pertama adalah percikan air. Misalnya kondisi pengemudi itu ngantuk ya. Kalau ngantuk maka sistem diharapkan dapat mengeluarkan percikan air. Yang keempat juga notifikasi pada layar dashboard. Misalnya si pengemudi sedang lelah atau sedang emosi, maka diharapkan sistem dapat mengeluarkan notifikasi pada layar untuk lebih hati-hati atau untuk meredam emosi bila mana sedang marah itu, agar tidak membahayakan dalam berkendara. Kelima juga mengeluarkan permen masam. Misalnya si pengemudi ini sudah malam kondisi waktunya dan ngantuk. Nah, agar tidak ngantuk, si sistem ini akan mengeluarkan permen masam. Dan yang keenam, sistem bisa melakukan autopilot saat lingkungan lancar. Jadi bila mana kita atau pengemudi sedang mengendarai di jalan tol yang lancar, diharapkan autopilot ini dapat berjalan ketika supirnya memang menginginkan autopilot ini. Oke, kalau saya juga seperti jelas, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Tiga Prian. Yang kedua selanjutnya juga ada analisis sistem, yang mana analisis sistem itu terdiri dari entitas, relasi, dan properti. Oke, kita pertama entitas. Yang pertama itu ada entitas. Entitasnya ada sinyal EEG, tipe EEG, lalu emosi. Yang keempat ada model neural network. Kemudian yang kelima ada data set pelatihan. Yang keenam ada data set kemudian yang kedua adalah metrik evaluasi. Yang selanjutnya ada relasi, yaitu relasi yang pertama ada sinyal EEG dengan fitur EEG, yang kedua yaitu ada fitur EEG dengan label emosi, yang kedua ada fitur EEG dengan label emosi, yang ketiga yaitu ada model neural network dengan data set latihan, kemudian yang keempat ada model neural network dengan data set pengujian, terus yang kelima ada hasil prediksi dengan label emosi, yang keenam ada metrik evaluasi dengan model neural network. Kemudian ada properti, yang pertama propertinya itu ada akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya untuk bagian desain, di sini kami memiliki dua metode desain dari algoritma CNN, yaitu yang pertama fully connected layer. Untuk penjelasannya di sini pada gambar yang ini, fully connected layer mengklasifikasikan dengan cara mengambil seluruh komponen dalam sebuah gambar. Untuk sederhananya di sini. Kemudian untuk yang kedua, convolution layer, di sini penjelasannya mengambil sebuah gambar untuk diklasifikasikan dalam lokal. Jadi metode dari algoritma CNN ini mengklasifikasikan tiap baris-baris dari sebuah gambar yang terdapat dari terdapat dari gambar orang yang ada di dalam mobil tersebut. Untuk metode convolution layer itu sendiri bisa diatur untuk ukuran klasifikasinya, bisa menjadi 1x1, 3x3, dan 5x5 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk desain implementasi yang akan kami terapkan di sini menggunakan dua metode dari fully connected layer dan convolution connected layer. Untuk yang pertama ini pada bagian hidden layer ini kami menggunakan convolution layer. Yang pertama kami input gambar atau kamera dari dashboard mobil. Jadi untuk selanjutnya diklasifikasikan menggunakan convolution layer di type of detail dari bibit muka dari seseorang yang mengendarai mobil tersebut. Kemudian setelah selesai di tahap hidden layer akan diklasifikasikan menggunakan fully connected. Apakah dia sedang emosi atau lagi sedang mengantuk, lelah, dan lain sebagainya. Dan itulah presentasi kami dari kelompok 1. Kami terima kasih kepada para viewers yang telah setia menonton dan telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Dan tak lupa pula kami berterima kasih kepada Bapak Cepi Selamat STMkom selaku dosen pengampu interaksi manusia komputer. Cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.